Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima olehnya. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada halaman hafal nih Ibu-ibu. Halaman 38. Sabtu kemarin sendirian kayaknya Bu. Ya Bu ya. Temennya pada enggak ada. Halaman 38 ayat yang ke 237. Iya. Hafal nih bonus nih. Halaman 237. Mas Page, Adit kacamata. Halaman 237. Kita baca sama-sama. Sudah Bu? Baji udah Baji? Baji dikir terus Baji nih, luar biasa Baji. 237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 237. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian ceraikan mereka, min qabli, dari sebelum angtamassuhunna, kalian sentuh mereka. Jadi cerai pengantin baru belum disentuh lah mungkin. masih perawan lah yang mungkin atau apalah.
jika kalian ceraikan mereka dari sebelum kalian sentuh mereka. Waqad faradtum, dan sungguh kalian telah tentukan, lahunna, bagi mereka, faridotan, suatu ketentuan, mahar. Sudah menentukan maharnya di saat nikah itu. Fanisfu ma, maka bayarlah setengahnya. Nikah belum disentuh tuh istrinya, dicolek pun enggak. Ya saudara ya, enggak disentuh nih saudara ini, masih murni. Tapi sudah menentukan maharnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bercerai separuh dah maharnya kasih, gitulah. Kalau tadinya maharnya 100.000 misal, kasih dah 50.000 kalau cerai. Belum disentuh. Kalau udah disentuh mah full lah. Ya saudara, udah disentuh maunya separuh bayarnya. Fanisfu, maka bayarlah setengah ma faradtum, apa yang kalian tentukan. Illa, kecuali, nah, ada kecualinya di sini. Ayyafuna, bahwa mereka para istri memberi maaf, bebas. Sudahlah mas, saya nggak minta dah, saya bebasin maharnya. Ah itu boleh, nggak usah ngasih setengah. Gitu. Istrinya kaya misal, tapi belum disentuh, udah mas lah, saya nggak minta. Illa ayyafuna, kecuali mereka para istri memberi maaf, membebaskan. Udah mas lah, nggak usah ngasih mahar saya, kita cerai saja. Au ya'fuwa, atau memaafkan. Siapa? Alladzi biyadihi, orang yang ada di tangannya uqdatun nikah, ikatan akad nikah, suami. Kalau toh memang suaminya mau memberi penuh, nggak separoh, boleh, silahkan. Itu boleh dibebaskan kalau istrinya mengendaki. Nah, nggak usah dah mas, ngasih separuh, nggak usah dah, saya maafin semua, nggak usah ngasih, boleh. Ataupun suaminya enggak dah, saya kasih nggak separuh, semuanya. Maharnya 100.000, pas ceraian belum disentuh, suaminya ngasih 100.000, boleh. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberi aturan setengah dah, gitu. Hukum Allah itu nggak kaku, gitu. Kita sering lihat di depannya itu, saya lihat itu Allah itu luas. Hukumnya tuh luas apa ya, luas ya, fleksibel apa ya, nggak kaku. Kayak apa ya Pak Tamam ya, sumpah, melanggar sumpah dikasih berapa alternatif, masih inget nggak? Ya, itu terakhirnya kalau nggak punya sama sekali, ya sudahlah puasa 3 hari, gitu ya. Hukum Allah begitu tuh. Ini pun seperti ini. Hukumnya setengah, separoh. Tapi istrinya nggak usah dah mas, boleh silahkan. Suami nggak usah. Ya. Apa? Hartanya ada. Hartanya. Iya, ada. Ini mahar ini. Oh, mahar. Mahar yang sudah diwajibkan. Udah cerai. Cerai. Nah ini maksudnya adalah lahunna faridah, yang sudah kesepakatan di saat pernikahan itu. Mahar. Kalau suaminya mau ngasih harta, membantu nafkah, boleh, silakan. Lihat istrinya kasihan, nggak usaha, dicerai tapi suaminya orang punya, bantu, bagus malah itu, kasih hartanya. Ini yang di sini adalah mahar, maharnya, maharnya masih ya. Ini bapak anaknya, contoh doang ya. Mau ngawinin, terus bawa mahar, dia kabul kan, terus dari belum pakai tuh, belum pakai apa-apa, belum dicolek dah, Belum dicolek. besoknya mau cerai,
Itu boleh mahar kita setengah. Setengah. Ya. Itu asalnya. Gitu Pak. Mahar Pak ya. Iya. Kalau mau ngasih membantu nafkah mantan istri boleh, silahkan. Gitu. Allah itu. Asal belum dicolek. Oke, lanjut. Wa ang ta'fu, dan bahwa kalian memaafkan atau membebaskan itu aqrabu lit taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Gitu. Si istri membebasin, ya boleh silahkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan, bagus gitu loh. Si suami mau ngasih full penuh walaupun gak dicolek, boleh silahkan. Cuman Allah ngasih patokan, ngasih standarnya itu setengah dah dikasih gitu. Ya, kalau Bu Haji nih istrinya 2 bisa. Istri kedua belum dicolek, cerai dah. Pak Haji mah nggak separuh, saya kasih semua gitu. Mahar saya gitu. Luar biasa. Kalau saya separuh Pak Haji. Walang tangsawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan fadla, kebaikan bainakum di antara kalian. Kalau cerai tolong jangan saling menjelek-jelekan. Lihatlah keutamaannya, kebaikannya itu. Jangan kayak orang dendam gitu. Cerainya karena selingkuh misal Baji, tapi belum sentuh. Kata Allah, wala tangsau, jangan lupain dah tuh kebaikan-kebaikan istri itu. Begitupun istri melihat suaminya, lihat kebaikannya, jangan dilupain. Walaupun sudah berpisah, jangan saling menjelekan. Kan jelas itu kemarin. Jangan mencari, jangan suka menggunjing kan itu. Itu salah satu penghalang kita masuk surga. Aibnya dibeber-beberin lah. Apa beberin Pak Haji? Diler-lerin. Wala tangsawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikannya bainakum di antara kalian. Kalaupun ada kejelekan, tutup rapat. Udah tutup yang rapat. Walaupun sudah berpisah. Jangan sampai. Ya. Kenapa? Iya, nanti nggak dapat surga lah. Nanti itu penghalang. Orang yang senang membuka aib orang itu penghalang untuk masuk ke surga. Makanya kelihatanlah kalau orang ahli surga itu hatinya mulia. Kalau disakiti memaafkan. Kita nanya, bisa nggak seperti itu? Kita disakiti nih, sampai hatinya disakiti luar biasa, kita maafin. Kayaknya luar biasa itu orang begitu, hatinya mulia itu. Itu ketahuan orang ahli surga itu. Gampang memaafkan, legowo hatinya, tidak pendendam. Cuman dia harus dilatih hatinya dengan apa? Zikirlah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dilunakkan hatinya. Saya pernah dengar ulama itu mengatakan hati menjadi keras itu karena tidak disirami dengan zikir. Gak pernah ibadah, coba dah kalau gak dicoba ya. Makanya kan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Untuk menenteramkan hati ya dengan zikir. Sholatlah yang khusyuk, berzikirlah kepada Allah. Jangan sholat aja, zikir. Allah a'lam bishawab. Innallaha, sesungguhnya Allah bima ta'malun basir. Terhadap apa yang kita lakukan Allah lihat. Suami istri yang udah cerai, apapun yang kalian lakukan Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah itu tidak terlihat tapi bisa melihat apa yang terlihat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan ingat kisah Nabi Musa ya Baji ya. Nabi Musa ingin melihat Allah. Setelah Allah tajalli di bukit, pingsan Nabi Musanya. Allah alam.
tapi Allah melihat apa yang terlihat. Innallaha bima ta'malun basir. Gak usah khawatir, Allah lihat kok kita ibadah. Gak usah khawatir, Allah catat tuh. Terus hafizu alas sholawati, hafizu kalian peliharalah alas sholawati terhadap sholat-sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Kemarin saya sampaikan, kalau merasa sebagai orang yang beragama Islam, I-nya apa Pak Ji? Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya mengaku orang Islam tapi nggak pernah sholat. Misal ini Pak, saya nanya, Islam bukan itu kalau begitu. Islam itu bukan sekedar keyakinan, beriman, oke, saya percaya dengan Allah, Allah itu satu, buktikan. Amilus sholihat, ya sholatlah itu Islam. Sholat 5 waktu itu contoh kecilnya. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, buktikan dengan itu, baru namanya Muslim, Islam. Allah a'lam bishawab. Ya. Namun di sini menariknya, sudah diperintah pelihara sholat, di sini tambahin lagi wassolatil wusto, sholat wusto, pertengahan. Para ahli tafsir ada yang mengartikan maksudnya adalah sholat asar. Dijaga tuh bener-bener dah khusyuknya, bacaannya. Ada lagi yang berpendapat sholat asar dan sholat subuh. Begitu. Kalau sholat subuh jelas itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya 2 waktu ini, sholat asar dan sholat subuh, diusahakan sholatnya khusyuk, bacaannya benar, khusyuk dalam membacanya, tidak buru-buru. Itu dijaga tuh 2 itu. Mungkin di situ ada keistimewaan Pak Haji ya. Kalau yang bisa 2 itu, sholat asar khusyuk, subuh khusyuk, wah luar biasa itu. Ya kalau bisa 5 waktu semuanya khusyuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang beruntung itu adalah yang pertama disebutnya apa? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Sholatnya itu khusyuk. Orang beriman sholatnya nggak khusyuk, nggak apa-apa. Tapi kata Allah, wah beruntung, paling beruntung ketika kita seorang mukmin sholatnya khusyuk. Begitu. Ada kelebihan lah kalau sholatnya bisa khusyuk. Mudah-mudahan sholatnya bisa khusyuk. Ya Pak Tamam ya. Sholat asar dan sholat subuh usahakan itu. Tahu apa yang dibaca, dihayati, dipahami itu. Ya. Ada yang masih di jalan ya Ustaz tadi ya. Iya begitu Pak. Makanya dijaga jangan sampai ketinggalan. Ya. Kalau yang waktunya ada ya jaga dah sholatnya tuh. Usahakan khusyuk sholatnya. Kalau masih di jalan jangan sampai nggak sholat kan gitu. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat karena Allah, qanitin secara khusyuk, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dipuji, ya cukup Allah sajalah yang lihat ibadah kita. Terus fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa in khiftum maka jika kalian takut, farijalan maka sambil berjalan, aw rukbana atau berkendaraan. Ini kondisi mencekam Pak Haji ya. Jadi kalaupun sholat sampai Allah seperti itu, jadi zaman Rasulullah begitu mencekam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, maka jika kalian takut farijalan maka sambil berjalan sholatnya boleh.
naik kuda maksudnya, bukan sholat jalan. Naik kuda, naik onta Pak Haji ya, gini. Au rukbana atau berkendaraan. Nah, ini kuda nih. Mungkin mencekam Pak Haji ya, atau gimana Pak Haji ya? Boleh. Allah itu luas, memudahkan, tidak mempersulit. Itu loh. Kita sebagai manusianya, sebagai hambanya kadang mempersulit diri kadang. Ya. Fa in hiftum farijalan, maka jika kalian takut boleh sambil berjalan. Sambil berjalan Pak Haji. Au rukbana atau berkendaraan, naik kendaraan unta atau apa. Fa iza amintum, maka apabila kalian telah aman, kondisinya aman, tidak mencekam, fazkurullaha kama allamakum, maka sholatlah seperti biasanya, sesuai dengan waktunya. Malam takunu ta'lamun, dan apa yang belum kalian mengetahui. Kalau sudah aman, sudah tentram kondisi dan sebagainya, sholatlah sesuai waktunya gitu. Makanya di saat perang pun diperintah sholat, tetap pas sholat Pak Haji ya, dengan cara tadi ya, berbaris di depan, gantian ya Pak Haji ya. Itu sholat itu jangan sampai ditinggal. Kondisi perang pun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan tetap sholat. Maka jagalah keluarga kita, sholat 5 waktu ini dijaga. Islam dijaga 5 waktu itu, karena luar biasa sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang diwafatkan, meninggal, minkum di antara kalian, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri ya, suaminya meninggal, mungkin perang dan sebagainya, meninggalkan istri, biasa iddah. Namun Allah menyatakan wasiyatan li azwajihim mata'an, hendaklah berwasiat li azwajihim, untuk istri mereka, mata'an, memberi nafkah, ilal haul, hingga 1 tahun. Nafkahi itu jangan dibuang begitu aja. Misal ceraian, misal ini di sini adalah suaminya meninggal, wafat, meninggalkan istri. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nafkah itu istrinya ya, mungkin keluarga suami bajia, ilal haul, hingga setahun. Setahun tuh, jangan sampai nggak dinafkahi. Ghaira ikhraj, tanpa mengeluarkan dari rumah suami, nggak boleh tuh. Kamu sana pergi, misal dari saudara suaminya, misal ini ngusir, itu nggak boleh. Kalau ditinggal suami meninggal, apa? Istri itu ditinggal suaminya meninggal, itu menafkahilah 1 tahun ya. Mungkin yang mampu baji ya. Kalau suaminya nggak mampu ya gimana lagi ya. Ini untuk yang mampu 1 tahun Pak Tamal. Kalau istri meninggal Pak? Kalau istri meninggal gimana? Istri meninggal, istri meninggal, kembalikan. Iya. Suami kan nggak ada iddah. Istri itu nggak ada untuk wajib menafkah. Iya. Istri boleh kaya gimana Pak? Ya nanti ada pembagian waris. Istrinya meninggal tapi kaya raya, misal nih kata Pak Tamam ini, gimana itu? Nanti Bapak tenang aja, dapat catatannya Pak, diwaris. Nanti ada pembahasan khusus Ustaz Waroto di Fathul Qorib. Itu kalau nggak salah, ini suami dapat baji ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tenang Pak. Iya, tapi jangan didoain istrinya meninggal mentang-mentang. Ada ya, istrinya kaya raya. Meninggal istrinya. Meninggal istrinya. Yang mana Pak?
Iya. Nanti kan kalau dihukum waris secara hukum Islam, bapak tenang aja dapat nanti sebagai suami. Cuman berapa persennya saya nggak paham. Suaminya cari istri lagi lah. Iya. Itu kan ada juga misalnya kita udah nikah lama, hasilnya belum kasar. Iya. Belum kasar itu kan berduanya udah saling ingin. Iya. Kecuali ada istri udah duluan. Udah meninggal. Punya warisan. Iya. Itu lain lagi. Iya. Kalau udah dapat belum kasar mungkin situ mah udah hak berdua. Iya. Berdua. Gono gini. Ya, gono gini istilahnya ya. Kalau udah banyak. Nanti dilihat. Tapi ini istrinya kaya katanya. Ya kayak Kaya raya gitu. kayak lain lagi tuh mah. Dia dompleng aja suaminya ya. Di rumah lagi. Kayak ini ada kayak buat dapat belum kasar kita. Berdua gono gini. Ada udah duluan. Iya. Itu kan lain lagi. Lain lagi bener. Nah nanti dibahas tuntas Ustaz Wanoto nih. Kapan Ustaz Wanoto? Hanya setahun lagi kayaknya. Tentang waris. Itu Pak, suaminya kasih Pak. Kalau laki-laki itu menafkahkan. Kalau perempuan nggak wajib menafkahkan. Itu. Iya. Kalau itu warisan. Ini Pak Tamam nih, kalau orang Padang kan hartanya sama perempuan itu yang pikirin. Laki nggak dapat. Saya tahu itu Perempuan yang menafkahkan ya. Nggak Padang. Kebalik ya? Sama perempuan Pak. Kalau di Padang kebalik gitu. Laki-laki nggak dapat, nggak gitu. Istri menafkahi suami gitu maksudnya. Enggak kan? Padahal itu. Tapi saya pernah dengar itu kata di Padang itu memang istri suami dibeli Pak Ji. Tanya sama Pak. Iya benar. Benar. Tanya sama orang Bali. Suami dibeli sama istri benar ada. Sebagian dari Bagian tapi itu kebanyakan laki-laki itu nggak mau ngambil harta yang perempuan. sebagian Saya pernah selentingan aja sih. Ah masa sih gitu. Iya gitu. Iya benar. Kalau dia miskin, kalau saya rumah satu dia nggak mau ambil. Oh, gitu. Tinggalnya untuk perempuan. Asik Pak Ji nih di Padang Pak Ji ya. Sama perempuan itu punya anak. Gitu ya. sama laki beli Hah? beli laki. Ya. Lakinya biasanya pikir saya nggak mau ngambil kalau rumah satu dia nggak mau ngambil. Iya iya. Anak yang perempuan utamakan semua Oh, anak yang gitu. punya anak. Tapi ada ya begitu ya. Suami bahasanya dibeli gitu ya. Bahasanya dibeli. Maksudnya perempuan tuh dia nggak mau meninggalkan susah. Oh. Kalau ditinggalkan, Iya. kalau rumah satu dia nggak mau ngambil. Iya iya iya. Kalau enggak, Ya. semua aja dah. Lanjut, ilal haul hingga setahun ghair ikhraj tanpa mengeluarkan dari rumah suami. Awas nih ya. Ini suami yang mampu nih, yang kaya nih. Yang punyalah pokoknya. Kalau nggak punya gimana Pak Ji ya? Hukum ini kan nggak bisa ya akhirnya kan? Oh nggak punya, kan gitu. Suaminya nggak punya, tinggal dah tuh suaminya perang mungkin ya, ninggalin istri. Gimana nih? Hukum ini kan nggak bisa akhirnya kan? Ya udah, biarinlah di rumahnya, di rumah suaminya, jangan diusir. Awas, jangan ngusir-ngusir mantan apa tuh. Lanjut. Fa'in kharajna, maka jika mereka keluar, fala junaha alaikum, maka tiada dosa atas kalian fi ma fa'alna, pada apa yang mereka perbuat, fi anfusina, pada diri mereka min ma'ruf, dari kebaikan. Kalaupun misal istrinya nggak enak di rumah suami, mau pergi, jangan dilarang, silahkan, nggak dosa. Begitu. Istrinya nggak enak, setahun kelamaan, baru 6 bulan keluar dah, biarin, nggak dosa, silahkan keluar dari rumah tersebut, biarin. Allah itu luas kok, memudahkan, biarin, jangan dilarang. Kamu nggak usah keluar dari rumah ini, jangan usah, biarin. Kalau memang istri itu mau keluar ya dari rumah suaminya, tidak berdosa, fala junaha, maka tiada berdosa, fi ma fa'alna fi anfusina min ma'ruf, yang penting dengan niat kebaikan itu. Allahu azizun hakim, dan Allah aziz maha perkasa
lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga 5 waktu, wabil khusus sholatul wusta ya. Karena di sini disebut 2 ini. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat wusta itu. Kalau bisa kekhusyuannya ya, bacaannya di sholat 2 itu usahakan. Kalau bisa ya semuanya 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf agak kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad.